Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Saya Muhammad Faris Habibi dari kelas akuntansi malam. Saya akan menyampaikan sedikit presentasi tentang ekonomi Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini saya bisa membuat video share tentang materi ekonomi Islam yang sudah saya pelajari di kelas yang dibimbing oleh Pak Sunarto. Sedikit saya akan memberikan rangkuman saya yang saya sampaikan tentang ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam merupakan suatu sistem ekonomi di mana dalam pelaksanaannya berdasarkan syariat Islam dengan pedoman kepada Al-Quran dan hadis. Dalam sistem ekonomi Islam mengatur berbagai kegiatan perekonomian seperti jual beli, simpan pinjam, investasi, dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya. Pada pelaksanaannya, kegiatan ekonomi Islam semuanya harus dengan syariat Islam dengan menghindari yang sifatnya masyir, gharar, haram, zalim, ikhtiar, dan riba. Dan menurut berbagai sumber, sistem ekonomi Islam mengandung sifat-sifat baik dari sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, namun merupakan sifat dan bentuk sistem ekonomi tersebut. Pengertian ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan aplikasi tertunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material yang agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajiban kepada Allah dan masyarakat. Tujuan sistem ekonomi Islam berdasarkan konsep dasar dan Islam, yaitu tauhid, dan berdasarkan rujukan pada Al-Quran dan Sunnah ialah pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yaitu papan, sandang, dan pangan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat, memastikan kesamaan kesempatan bagi semua orang, mencegah terjadi pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dan distribusi pendapat dan kekayaan di masyarakat, memastikan untuk setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral, memastikan stabilitas dan juga pertumbuhan ekonomi. Dari penjelasan singkat pengertian sistem ekonomi Islam ini, kita dapat mengetahui beberapa karakteristik. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi Islam ialah sebagai berikut. Adanya pengakuan terhadap hak individu namun dibatasi agar tidak terjadi monopoli yang merugikan masyarakat umum. Adanya pengakuan akan hak umat umum dan di mana hak lebih diutamakan dibandingkan hak lainnya. Adanya keyakinan bahwa manusia hanya memegang amanah dari Yang Maha Kuasa. Segala kelimpahan yang dimiliki manusia ialah berasal dari Allah yang Maha Segalanya. Adanya pengakuan terhadap hak individu namun dibatasi agar tidak terjadi monopoli yang merugikan masyarakat umum. Adanya pengakuan hak umat atau umum di mana hak umat lebih diutamakan dibanding hak lainnya. Adanya konsep halal dan haram di mana semua produk, barang, dan jasa harus bebas dari unsur haram yang dilarang dalam Islam. Adanya sistem sedekah, yaitu distribusi kekayaan serta merata dari yang kaya kepada yang kurang mampu. Tidak memperbolehkan adanya bunga atau tambahan dari suatu pinjaman sehingga utang piutang hanya diperbolehkan sebagai konsep bagi hasil. Adanya larangan menimbulkan harta kepada umat Islam. Ini dianggap menghambat aliran harta yang kepada yang miskin dianggap sebagai kejahatan besar. Pada pelaksanaannya sistem ekonomi Islam mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi kesejahteraan manusia. Adapun beberapa prinsip ekonomi Islam ialah sebagai berikut. Mencegah kesenjangan sosial. Dalam ekonomi Islam diutamakan untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan, meskipun tetap memperbolehkan kompetisi. Hal ini bukan berarti mengesampingkan kepedulian terhadap orang lain dan lingkungan. Yang kedua, tidak bergantung kepada nasib atau keberuntungan. Segala yang berhubungan dengan perjudian dan mengandalkan beruntungan adalah sesuatu yang dilarang dalam ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam mengacu pada kejelasan transaksi dan tidak bergantung pada keberuntungan yang tidak jelas, apalagi sampai melalaikan kerja ikhtiar.
ketiga, mencari dan mengelola kekayaan alam. Dalam prinsip ekonomi Islam, setiap manusia harus mencari dan mengelola sumber daya alam sebaik-baiknya. Hal ini termasuk dalam memaksimalkan hasil bumi, hubungan kerjasama dengan orang lain, dan lain-lain. Melarang praktek riba. Seperti yang telah disebutkan di atas, ekonomi Islam melarang praktek riba dalam setiap kegiatan ekonomi karena dianggap menyengsarakan peminjam dana, khususnya mereka yang kurang mampu. Membuat catatan transaksi dengan jelas, di mana ekonomi Islam setiap transaksi yang terjadi harus dicatat dengan baik. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik di masa depan karena adanya potensi kelalaian dan lupa. Mengutamakan keadilan, keseimbangan dalam berniaga. Dalam ekonomi Islam juga memerintahkan agar kegiatan niaga berjalan secara adil dan seimbang. Artinya setiap melakukan transaksi, maka pembeli maupun penjual tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain, misalnya menipu atau membohongi. Berikut terdapat beberapa ruang lingkup ekonomi Islam terdiri dari bai adalah jual beli antara benda dengan benda, pertukaran dengan benda lainnya. Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum. Syirkah adalah kerjasama antara dua orang lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Muzarah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap untuk memanfaatkan. Musakoh adalah kerjasama antara pihak-pihak dalam pemeliharaan taman dengan pembagian hasil antara pemilik dengan pemelihara tanaman dengan nisbah yang disepakati oleh pihak. Mudharabah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh sihab al-mal, pemilik harta, dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai yang lebih merupakan keuntungan atau laba bagi sihab al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai. Khiyar adalah pihak bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli. Hijrah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Istisna adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria persyaratan tertentu disepakati oleh pemesan. Dan yang terakhir masih ada beberapa lainnya lagi. Sekian video singkat dari saya untuk materi ekonomi Islam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.